Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qur rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, terutama nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat sehat wal afiat. Salawat teriring salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi pengikut beliau sampai akhir hayat kita, mendapat syafaat beliau di yaumil qiyamah, dimasukkan ke dalam surga bersama barisan beliau, amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita masuk di bab awal daripada bab asbabul jam'i, al-jam'u baina shalatain, di mana minggu kemarin kita membahas tentang shalatul jama'. Al-jam'u baina shalatain, menjamak dua salat, pastinya zuhur dan asar, maghrib dan isya. Sebab-sebab tersebut ada tiga yang bisa diperbolehkan bagi kita untuk menggabungkan dua salat tadi. Yang pertama dikarenakan as-safar, ini telah kita bahas. As-safar taqdiman wa ta'khiran, yaitu berpergian diperbolehkan untuk menjamak takdim atau takhir. Boleh memajukan, boleh juga dimundurkan. Kalau dimajukan berarti sholat yang kedua yaitu asar dimajukan ke zuhur, berarti dia takdim. Kalau dimundurkan berarti zuhur dimundurkan ke asar, atau isya dimajukan ke maghrib, atau maghrib dimundurkan ke isya. Nah, itu namanya jamak takhir. Yang kedua al-marad. Al-marad dikarenakan sakit. Ya, sakit tentunya sakit yang sekiranya sudah tidak bisa lagi ngapa-ngapa, susah lah, sudah untuk bergerak pun susah. Kemudian sulit ada orang yang membantu dia untuk mewudhukan, atau sudah tak bisa lagi bergerak atau gimana, ini diperbolehkan bagi dia untuk menjamak sholat. Kemudian yang ketiga al-matar, disebabkan hujan. Ini yang minggu kemarin kita bahas, yang hanya diperbolehkan hanya untuk takdim saja. Artinya jamak takhirnya tak boleh. Karena kan mentakdimkan, yang ditakdimkan kan isya. Tapi sulit bagi kita untuk mempraktekannya di zaman saat ini, karena sudah adanya mantel, adanya mobil, kendaraan. Jadi tidak mungkin kita untuk melakukannya di tempat kita saat ini. Tapi kemudian mana yang lebih afdal, al-jam'u am tarku? Al-afdal tarkul jama' khurujan min khilafin malam yujiz jama' kal Imam Abi Hanifah illa fi arba'i halat fal jam'u afdal. Mana yang lebih afdal? Apakah jamak itu lebih afdal atau meninggalkan? Ya. Di sini dikatakan bahwasanya ada beberapa hal jamak itu menjadi afdal. Pertama, bagi orang yang haji ya, di hari Arafah, maka dia menjamak zuhur dan asar. Karena kan nanti
di sore hari itu kegiatannya pasti sudah banyak, yaitu membaca doa Arafah apa semuanya, terus nanti sibuk lagi udah mau pergi ke Musdalifah, artinya kan ada kesulitan di situ, maka dia lebih baik untuk menjamak zuhur dan asar, itu bagi orang yang haji. Atau waliman wajada fi nafsi karahiyatal jama', kalau dia tahu kesulitan bagi dia dalam perjalanan, itu yang tahu kita lah. Perjalanan itu kan yang tahu kita, nyaman atau tidak, ya, sulit atau tidak nanti ke depannya. Antum pergi jalan, kira-kira ke depannya itu ini perjalanan nanti di sana mudah atau tidak sholatnya, kan begitu. Banyak hal yang menyulitkan seseorang itu di dalam perjalanannya, mungkin macet, mungkin mungkin kalau nanti di sana ketemu kliennya atau ketemu ini, kemungkinan sibuk sudah. Nah, lebih baik dia jamak. Nah, kemudian yang kedua, mana yang lebih afdol kalau dia jamak takhir, takdim atau takhir. Nah, ini kemarin kita juga ada bahas. Ya, kalau seandainya memang dia tahu di sananya nanti dia bakal sibuk, di tempat dia sana dia bakal sibuk, maka lebih baik nanti dia takdim, yaitu memajukan sholat. Jika seandainya di perjalanan itu dia kesulitan, artinya sulitlah dia bawa rombongan, kemudian dia harus berhenti di masjid. Saya gambarkan minggu kemarin, dia harus ngantri dengan kamar mandi yang hanya 1 atau 2 saja, keterbatasan, sulitlah nanti. Nah, tapi kalau dia mentakhir sholat, kemungkinan di sana lebih nyaman. Misal dia pergi ke Singkawang, di perjalanan dia bisa masuk waktu maghrib, oke? Dia masuk waktu maghrib. Kalau dia turun di satu masjid, bisa. Kalau cuma berdua mungkin nyaman. Tapi kalau dia misalkan bawa rombongan, nunggu lagi rombongan wudhu, nunggu ini lagi, nunggu itu lagi, semuanya sulitlah ini. Ini bakal justru bukan dapat sholat berjamaah, malah nanti sibuk sendiri. Nah, dia punya kegiatan di Singkawang tersebut, mungkin dia nyewa villa atau hotel atau apa semuanya, dan kemungkinan di sana lebih memudahkan dia untuk sholat berjamaah. Sampai di sana nanti dia bersih dulu, enak lah. Nah, kemudian dia bisa sholat di sana berjamaah. Nah, itu jamak takhir lebih afdol. Maka ya sudah, takhirkan saja daripada nanti di perjalanan dalam keadaan sulit tadi, maka takhir lebih afdol. Kalau takdim, lihat ke depannya. Kalau seandainya saya ini tidak takdim, ini pasti tinggal sholat ini. Misal dalam perjalanan, ya misalkan entah itu ke bandara, entah itu apa semuanya. Tapi sekarang pun bisa lah di bandara atau nanti takutnya delay. Ya, setelah nanti dia delay, nanti perjalanannya panjang begini dan begitu, urusannya terlalu panjang. Dan itu kita yang tahu lah. Nah, maka jamak takdim itu lebih afdol. Kemudian idza kana nazilan fi waqtihi ma aw sa'iran fi waqtihi ma fa fihi hilaf. Tapi kalau dua-duanya sama-sama enjoy saja, ya takhir, takdim nyaman, takhir juga nyaman. Dua-duanya pilihan. Maka kata Ibn Hajar mengatakan li bara'ati zimmah, lebih baik takdim. Kenapa? Kalau udah takdim itu lega, karena sudah nyaman, tak ada lagi tanggung. Jadi udah santai saja. Kalau kita udah takdim itu kan santai, nyaman, mau ngapu-ngapu juga
asik. Tapi ingat, ini bukan pilihan yang tadi. Yang ini susah, yang ini tidak, yang ini susah. Ini dua-duanya sama-sama nyaman. Ya. Mau takdim nyaman, mau takhir pun nyaman juga. Kondisinya sama-sama enak. Tapi Ibn Hajar lebih mengedepankan takdim karena tadi melepaskan tanggungan. Enak. Tapi Imam Romli tidak. Ya, takhir pun lebih afdol karena sama saja, bukan berarti kita itu mentakhirkan sholat lalu kita termasuk orang-orang yang mengundurkan sholat. Enggak, kan banyak orang itu kan salah paham ya. Kenapa kau takhir ya, ini kan masuk waktu maghrib nih, benarnya kita cari masjid sholat, dipaksa sholat. Enggak, bagi orang musafir, bagi dia melepaskan maghrib itu untuk tidak sholat asalkan dia niat takhir sama saja. Jadi waktu itu bukan waktu yang berdosa bagi dia untuk melepaskan tadi, enggak. Dia kan jamaah takhir dan sebab dia musafir. Banyak orang itu salah kaprah. Jadi ketika masuk waktu maghrib, udah cepat cari masjid, misalkan. Sedangkan posisi tidak memungkinkan. Posisi tempat cari masjid jauh, dia harus ngebut nyarinya. Ini yang dia bilang mungkin ini baru hijrah kali, jadi kepengen banget sembahyang itu tepat waktu, belum masuk pelajaran jamak takdim dan jamak takhir. Jadi dia bilang cepat, ini udah 20 menit lagi sudah habis waktu maghrib. Padahal musafir ya, sesopir ini ngebut lah tadi, tak tentu wudu. Tak ada lagi, bukan masjid, bukan lagi masjid, tak dulu. Ini tidak bisa seperti ini. Ya sudah, seharusnya apa yang dia lakukan sudah dia bilang kepada sopirnya, sudah, ayo kita jamak takhir, selesai. Nanti sampai di tempat mau jam berapa terserah, mau jam 10 ke, mau jam 11 ke, tidak jadi masalah. Jadi udah, yang penting di waktu maghrib dia niat jamak takhir. Dia bilang kepada sopirnya, Pak, jangan lupa niat jamak takhir. Macam mana Pak niat jamaknya? Udah niat kan ya, pokoknya dalam hati saya niat jamak takhir sholat maghrib. Dah selesai. Nah, nanti sampai di tempat kan enak. Perjalanan tidak tegopo-gopo. Cuma kalau ada apa-apa tadi kan, ya, salahnya sebenarnya bukan mati, biarlah mati tak apa-apa. Kan mati syahid, kita mengejar sholat. Orang ada hukumnya kok. Orang ada kenyamanan yang Allah berikan. Ada keringanan yang Allah berikan. Ini sekiranya dikasih keringanan malah nyari yang berat. Nanti ketika diberatkan malah nyarahkan syariat. Syariat dibahas benar. Tak ada kekeringanan. Barulah nanti nanya Ustadz, kira-kira ada enggak yang ringan-ringan Ustadz? Jadi kasih keringanan malah nyari yang berat. Kasih keringanan, ambil keringanan tersebut. Ini hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadiah, ambil. Ya, jangan, walaupun permasalahannya itu adalah at-takhyir, pilihan. Antum boleh jamak, boleh juga tidak, itu terserah. Tapi ini kan suatu pilihan, hadiah yang diberikan kepada kita. Baik, kemudian syurutu jam'i takdim. Nah, ini kita masuk kepada jamak takdim. Kita ingin menjamak takdim sholat. Artinya berarti sholat asar kita majukan ke zuhur. Berarti sholat zuhur dulu, kemudian salam, setelah itu baru kita sholat asar. Ya. Itu namanya takdim. Syaratnya apa? Pertama, al-bada'atu bil ula, ay at-tartib. Fa yabda'u bi sholatil ula adh-dhuhri awil asar. Jadi sholat yang pertama dahulu, ya, apa itu? Sholat zuhur terlebih dahulu. Ya, sholat zuhur, selesaikan sholat zuhur, baru sholat asar. Nah, bisa di asar dulu, baru zuhur. Berarti itu takhir nanti. Ya, jadi zuhur dulu, baru asar. Nah, setelah dia sholat zuhur, ya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah.
Ya, disunahkan juga iqamah kalau dia memang berjamaah. Qomat. Nah, qomat nanti baru sholat asar. Ini sholatnya 4-4 ini Pak. Nanti qasar nanti lagi. Pahami dulu jamak biar tidak rancu nanti pemahamannya. Karena kalau qasar pasti jamak, kalau jamak belum tentu qasar. Nah ini. Itu pertama. Kemudian niatul jam'i fiha ayanwi jam'at taqdimi fi asna'i sholatil ula walau ma'as salami fayajuzu fi asna'i sholati kulliha walau yushtaratu an takuna asna'at takbiratul ihrami faqad walakinnal afdal an takuna asna'aha. Yang kedua syaratnya dia harus niat jamak sholat asar tadi di saat sholat zuhur. Jadi begini, ya, ketika dia sholat zuhur, ibu kan bapak mau sholat jamak tadi. Nah, ketika sholat zuhur, niatkan saja di waktu sholat zuhur tersebut, lintaskan niat untuk sholat jamak takdim asar. Ya, misal saya sholat, niatnya bagaimana? Udah pokoknya niat sholat zuhur, niat saja niat sholat zuhur biasa. Usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ini saya zuhur nih. Allahu akbar. Dah. Nanti di tengah sholat, entah itu rakaat ke-1, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, sampai tahiyatul akhir ke baru ingat, enggak apa-apa. Asalkan jangan setelah salam baru ingat. Niatkan saja. Bagaimana niatnya Pak Ustaz? Niatnya dalam hatinya saya niat sholat jamak takdim asar. Selesai. Ya. Kalau seandainya dia ingatnya di tahiyat akhir, enggak apa-apa. Misalkan pas di tahiyat akhir baru dia ingat. Ya. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Baru dia ingat. Niat ya jamak. Baru dia ingat niat sholat jamak takdim asar. Niat dia, enggak apa-apa. Atau ada yang nepuk kita. Misalkan nih, kita pengen tidak sholat jamak. Allahu Akbar, selesai kita, tapi belum selesai. Lalu kawan ada yang nepuk kita. Bang, yuk jamak ya. Nah, padahal kita sudah pengen rakaat akhir. Dia bilang jamak ya katanya. Ditepuk, jamak diingatkan gitu jamak, tidak apa-apa. Yang penting jangan sampai Tapi kalau udah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Alamak lupa aku jamak nih, ya udahlah. Ya, tadi bisa boleh jamak, nanti sholat asar tepat pada waktunya. Tak boleh lagi nanti aku sembahyang zuhur lagi ulang. Lo ngulang sembahyang zuhur untuk mendapatkan jamak, mana bisa? Udah selesai syaratnya sudah tidak diperbolehkan lagi. Ya, ngakal kan tadi. Udahlah sembahyang zuhur lagi ya biar saya bisa niat jamak. Tak bisa karena kewajiban tadi sudah gugur. Zuhurnya kan sudah gugur tadi karena dia sudah sholat. Tapi lebih afdol niatnya itu di waktu takbiratul ihram. Itu kalau bisa. Makanya pilihannya lebih mudah untuk yang tadi. Kalau takbiratul ihram, ya, sholli fardhu zuhri muqaddaman ma'al asr ma'muman lillahi ta'ala. Ya Allah, saya niat sholat zuhur jamak takdim asar. Allah. Kalau sekiranya bisa di takbiratul ihram lebih afdol. Kalau bisa. Tapi kalau misalkan ya maklumlah orang niat nih kan kadang-kadang jangankanlah niat menggabungkan dengan asar. Niat zuhurnya aja kadang-kadang payah. Allah. Tak jadi lagi. Allah. Masuk aja apalagi niatnya digabungkan lagi. Macam mana niat ini? Kau niat, aku niat sembahyang zuhur jamak takdim asar makmuman. Dia bilang, apa ya kata? Allah. Salah lagi. Apa ni? Kawan dah sembahyang. Woi, macam mana sembahyang ni? Macam mana niat? Kan bingung. Jadi nyamannya ambil yang kedua saja. Udah, ente niat ya zuhur. Usolli fardhu zuhri kayak biasa.
sholli fardhu zuhri arba'a raka'atin ma'muman, Allahu akbar. Di tengah-tengah sholat nih niat, kan selesai. Udah gampang. Nah, begitu. Jadi tak usah dibuat repot. Waqa'u waqtil ula, yang ketiga, waqa'u waqtil ula ay la yajuzul jam'u illa idza baqiya zamanun min waqti sholatil ula yumkinuhu ada'u sholatain fihi. Jadi dua sholat tersebut harus dilakukan di waktu zuhur. Jadi sholat zuhurnya selesai, sholat asarnya selesai, dilakukan di waktu zuhur. Jadi tak boleh nanti misalkan sholat zuhur selesai, kemudian dia pengen jamak, tapi jamaknya ini kemungkinan sudah asarnya sudah masuk, nggak bisa. Berarti sudah sholat zuhur saja, tunggukan waktu azan, nanti sholat asar. Jadi dia harus dilakukan dua sholat tersebut dilakukan di waktu zuhur, atau dua sholat tersebut dilakukan di waktu sholat maghrib kalau maghrib dan isya. Kemudian al-muwalatu bainahuma ay la yatulul faslu baina sholatin fa in tala al-faslu urfan wa ba'dhum qaddarahu bi rak'ataini khafifatin lam yujzil jama'. Yang keempat yaitu mualah, antara sholat pertama dan sholat kedua itu jaraknya tidak boleh terlalu lama untuk menyambungnya. Kalau seandainya terlalu lama, batal berarti. Contoh, habis salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dia duduk berzikir, Allahumma antas salam, aminkas salam. Ini tak boleh, ya, tidak bisa. Ya, ini kalau seandainya biqadri rak'atain, kira-kira orang sholat 2 rakaat itu berapa menit, Pak? Katakanlah 2 menit lah ya. Nah, kalau lebih daripada 2 menit, kira-kira 2 menit itu belum juga dia sholat jamak asar tadi, maka batal. Dia tak boleh lagi menjamak sholat. Jadi bagaimana caranya? Habis sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung berdiri langsung, ya, qomat, ya, selesai. Jadi tidak terlalu lama. Atau memang Bapak biasa misalkan sholat Jumat, sholat Jumat itu kan Bapak mau jamak takdim kan asar, tidak mungkin kita itu sholatnya di depan sini mungkin misalkan, ya, Bapak harus cari tempat, cari ke belakang. Nah, itu kan posisinya kan lumayan jauh itu, lumayan jauh. Tidak apa-apa. Artinya kalau sekiranya perjalanannya cuma 1 menit tapi kalau seandainya memang antum mau sholat, tapi sholat itu cari itu bisa 5 menit kali, mungkin berputar-putar dulu masjidnya itu, batal, lalu sholatnya sudah tidak boleh dilakukan. Jadi antara sholat pertama dan sholat kedua jaraknya tidak boleh terlalu lama. Makanya kalau misalkan sholat Jumat langsung assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, antum di situ saja. Sholatnya, jamaknya langsung di situ saja. Kalau kemungkinan nanti pengen cari tempat malah panjang ceritanya, susah, lebih baik di tempat itu saja. Kan cuman bisa mudah, tapi lihatlah kondisinya seperti apa. Kemudian tapi orang pun tahu kenapa habis sholat dia sholat lagi, berarti dia ini musafir. Kemudian al-faslu kira-kira, wa ba'dhum qaddarahu, jadi jaraknya itu, fasalnya itu kira-kira sholat orang itu 2 rakaat Bapak Ibu. Kira-kira 2 rakaat itu 2 menit lah kira-kira. Jadi jangan terlalu lama. Kemudian dhanna sihatil ula fala yajuzul jam'u ma'a butlani sholatil ula. Dipastikan sholat yang pertama itu sah. Kalau sholat yang pertama tidak sah, maka sholat yang kedua pun tidak sah. Ya. Kemudian dawamul uzur ila tamamil ihram bisaniyah. Yastamiru safaruhu uzru ay nihayatu takbiratul ihram li sholati saniyah
Wa in qata'a safaruhu qabla dzalika fala yajuzu lahul jam'u bal yusalli tsaniyah fi waqtiha. Nah, jadi waktu yang dua solat itu, takbiratul ihram yang kedua, pastikan dia masih dalam keadaan musafir. Kalau seandainya dia itu sudah tidak musafir, maka dia tidak boleh lagi untuk menjamak solat. Al ilmu bijawazil jama'. Ya, dia harus tahu ilmu jama'. Jadi dia tak boleh ikut-ikutan orang. Dia harus tahu jama' ini hukumnya begini. Kalau dia hanya sekedar ikut-ikutan, nebak-nebak, tak bisa. Tak boleh dia tak boleh dia jama'. Maka dikatakan di sini al ilmu bijawazil jam'i bi an tatawaffara baqiyatus syurut wa dzalika bi an yakuna safaruhu tawilan mubahan wa an yakhruja minal balad bi tajawuzi suri wal imran. Jadi ilmu jama' ini harus dia tahu dulu dalam bepergian. Kalau dia bepergian tapi dia tidak tahu ilmu jama' salat, maka dia tidak boleh untuk jama'. Dia salatnya harus seperti orang biasa. Makanya tadi dia harus tahu syarat-syaratnya apa, kemudian apa hukumnya, kemudian safarnya ini safar apa. Kan safar itu kan ada safar dikarenakan maksiat, ada safar itu mubah, tidak dikarenakan apa-apa saja, dia pengen pergi aja dia, nah itu tidak boleh. Misalkan safarnya maksiat, pasti tidak boleh. Dia kepengen memang dari sini ke tempat itu dengan tujuan maksiat, haram, tidak diperbolehkan. Jadi walaupun dia perjalanannya jauh, misal dia ke Jakarta itu kepengen pergi ke sesuatu tempat yang dimana tempat itu masih maksiat, sengaja memang, entah dia pengen ke labing atau apa, ke tempatnya diskotik yang mahal, tempat apalah, sengaja dari sini memang niat untuk pergi ke tempat maksiat. Nah, di Jakarta apakah dia boleh jamak? Tidak boleh. Dia tidak boleh jamak. Haram untuk dia jamak. Jadi sholatnya dia seperti orang biasa. Ya, tidak boleh jamak. Karena safar dia bukan safar yang diperbolehkan untuk jamak. Karena safarnya safar maksiat. Kecuali dia merubah niatnya. Ya, misal dia merubah niat, misalkan dia pergi dalam satu tempat, misal ini biar kita nyaman saja, ini ke daerah sajalah, daerah kita saja. Misal ini ke Singkawang misalkan nih, ke Singkawang ini kan jaraknya itu tempuhnya itu 120 lebih, 140-an. Nah, jadi dari sini dia ini memang niatnya untuk pergi ke Singkawang ini, dia ingin bermaksiat. Berarti kan tadi tidak diperbolehkan bagi dia untuk menjamak kan. Dia jalanlah, mobil ini jalan. Jalan. Sampai dia di Mempawah, dapat pula dia hidayah. Ya Allah, kita ini salah. Tak boleh kita begini nih. Dosa kita. Udahlah, kita batalkan untuk ke tempat tadi, kita cari ya tempat yang sekiranya hanya sekedar untuk tafakur alam. Kita buang jauh-jauh tempat tadi. Berarti kan dia berubah niat dia yang tadinya maksiat dari sini, dari tempat dia maksiat kan, tapi di tengah perjalanan dia rubah. Nah, dari sini dia dihitung, bukan dari tempat dia pertama, dari Mempawah tadi menuju Singkawang. Kira-kira disitulah nanti dia diperbolehkan untuk jamak. Kalau memang perjalanannya masih bisa, ukurannya tadi masih bisa jamak, ya jamak. Nah, kalau tidak ya tidak bisa. Tetap misalkan dia baru ingatnya di Sungai Duri misalkan. Sungai Duri ke Singkawang ya, berapa kilo ya tinggal. Ya, dia mungkin boleh jamak, tapi kosornya tetap tidak boleh. Nanti kan kosor kan dia 82 kilo. Nah itu perjalanan. Jadi bahkan perjalanan untuk tanazuh itu rekreasi tanpa diniatkan ibadah,
itu tak boleh juga untuk jamak. Rekreasi ya. Ngapa kau nak ke Singkawang? Tadi aku jalan-jalan ya. Tak boleh jamak tuh. Cuman jalan-jalannya. Jalan-jalannya tuh ngapa? Ya, kita jalan-jalan ngajak anak rekreasi. Itu kan bentuk daripada ibadah. Ngajak orang rumah, ngajak ini, atau diselipkan nanti entah itu pergi ziarah atau perginya sekalian silaturahmi. Itu ada niat ibadahnya. Tapi kalau pure murni dia itu ngapa? Tak ada mutar-mutar ya. Mutar-mutar jalan. Mutar-mutar jalan. Hobi ya saya, kata dia, mutar-mutar jalan. Tak bisa nih. Berarti dia tidak termasuk orang yang diperbolehkan untuk menjamak. Nah, makanya niatnya safar itu harus diperbaiki dari awal. Dia niatnya apa? Niat safarnya ini apa? Walaupun hukum safar itu pada aslinya itu adalah mubah. Ya boleh-boleh saja. Orang berjalan boleh, tak jalan pun boleh. Kemudian terakhir, ahrama bil ula wa lam yakun musafir. Iya, ini jamak takhir sudah masuk. Coba sila. Ini panjang, takutnya saya panjang. Kira-kira dipahami dulu jamak takdim. Nah, saya praktekkan soal jamak takdim ya. Ini takdim dulu, takhirnya nanti ya, minggu depan. Biar satu-satu selesai. Nih, saya niat jamak takdim. Baik. Saya pergian, ya. Saya safar, ya. Pergian, saya jamak takdim. Ya. Saya sholat zuhur, ya. Usolli fardhu zuhri. Kalau dengan niat yang tadi pertama, ya. Saya niat zuhur biasa. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin makmuman atau apa terserah, ya. Allahu Akbar. Jadi saya sholat zuhur. Saya pengen jamak kan tadi kan. Dalam hati saya lintaskan saya niat jamak takdim. Kapan terserah. Yang penting setelah takbir Allahu Akbar, situlah niat. Mau ingatnya di rakaat kedua boleh. Mau ingatnya rakaat ketiga boleh. Mau ingatnya di akhir sholat pun boleh. Misal tadi saya udah tahiyat akhir, ya, baru saya ingat. Ya sudah, saya niat saja. Saya niat sholat jamaah. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Berarti kan saya udah jamaah. Nah, setelah salam langsung saya naik. Ya, kalau bisa qomat ya qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la sunnah, tetap disunahkan qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Udah selesai, saya naik. Ya, ini kita sholat asar nih. Usolli fardal asri jam'an takdimin lillahi ta'ala. Saya niat sholat asar jamak takdim. Allahu Akbar. Saya seperti biasa lagi, sholatnya 4 rakaat. Ya, itu sholat. Kalau yang tadi niatnya tadi itu yang sulit, itu niat di waktu takbiratul ihram. Usolli fardhu zuhri muqaddaman ma'al asr. Kira-kira begitu. Saya niat, kalau bahasa Indonesianya, saya niat sholat zuhur jamak takdim dengan asar. Allahu Akbar. Nah, itu lebih afdol kalau bisa digabung di waktu takbiratul ihram. Kalau bisa, kalau tidak bisa lebih baik tadi cara yang kedua tadi. Nah, itu apa? Qosor nanti dulu. Ya, qosor nanti dulu. Nanti apa? Nanti bingung lagi nanti. Maksudnya jamak takdim dulu. Jamak takdim ini 4. Bukan 2. Nanti qosor itu 2. Nanti qosor kalau digabung nanti qosor bingung lagi nanti. Jadi tanya itu lagi, nanti putar-putar gitu. Jadi jamak dulu nih, jamak. Ya, antum misalkan ke Mempawah, boleh jamak. Ke Pinyo, jamak. Enggak apa-apa. 4. Salatnya 4. Ya, 4. Salat zuhurnya 4, asarnya 4. Selesai. Ya, selesai. Jadi mau
awalnya dimulai dari apa? Dihitung dari keluar batas kota. Nah, siap. Kira-kira itu dulu lah. Ya, jamak dulu, jamak takdim dulu dipahami. Nanti minggu depan jamak takhir. Nanti setelah jamak takdim, jamak takhir, baru nanti jamak kosor. Nah, jadi tidak bingung. Karena kalau nanti tak paham jamak takdim, nanti bingung lagi masuk ke kosor. Karena apa namanya? Meringkas sholat. Karena agak berbeda beberapa syarat-syaratnya yang beda. Tapi apa? Iya. Ya, kalau lepas daripada apa? Iya, tapi jangan dilakukan. Iya. Itu jamu jawazul sur, keluar batas kota. Siap? Saya sudah bilang kita mau jamak sholat. Karena saya tidak tentu ngerti masalah niat. Saya pernah bilang ya, sengaja aku sholat fardu mengikuti imam karena Allah Taala. Kira-kira bisa tak? Sengaja aku ngikut imam. Ya. Sholat itu, niat itu harus ada 3, Pak, yang wajib disebut. Kalau tidak disebut 3 itu, maka dia tidak sah. Pertama, usolli, kemudian fardu, kemudian nama sholat. Jadi 3 ini wajib disebutkan. Ya. Usolli, fardhu, zuhri, asri, maghrib, isya. Jadi 3 ini harus disebut. Jadi makmum enggak wajib. Enggak wajib. Karena kalau orang misalkan sholat, misalkan sendiri, atau dia tidak lupa dia nyebutkan makmuman, apakah dia itu tidak sah sholatnya? Sah-sah saja. Artinya, tapi dia tidak dapat fadilah jamaah. Nah, yang wajib itu 3. Jadi yang wajib itu 3. Nah, jadi usolli itu wajib dia sebutkan, fardu dia wajib sebutkan, kemudian nama sholat. Jadi kalau tadi sengaja niat mengikuti imam, nah itu tidak boleh. Ya, jadi dalam jamak itu ada yang diperbolehkan seperti itu begini. Kita itu bingung, imam ini sholatnya jamak biasa atau kosor. Nah, bingung nih. Ini imam, tapi kita sama-sama musafir. Imam musafir, saya musafir. Itu boleh ditambah itu. Nah, begini. Saya niat sholat. Usolli fardhu zuhri jamak takdimin. Ya, jamak takdimin. Saya niat sholat duhur jamak takdim asar. Kalau imam itu kosor, saya kosor. Kalau imam itu sempurna, saya sempurna. Allahu Akbar. Nah, itu boleh. Karena kan imam tidak ngasih tahu nih. Seharusnya kan imam tuh ngasih tahu. Misalkan gini, kita niat kosor ya. Nanti pas masuk kosornya nanti. Niat kosor. Berarti sholatnya kan dua. Zuhurnya 2, asarnya 2. Sedangkan kita ini bingung. Imam tak ngasih tahu. Tahu-tahu takbir aja. Allahu Akbar. Kita makmum ini kan bingung. Ini imam. Kalau saya nanti niat kosor, tahu-tahu imam naik, selesailah kita. Begitu. Kalau saya niat sempurna, imam kosor, masih lumayan. Karena saya masih bisa nambah. Tapi kan sayang enggak kan? Ya, makanya tadi boleh dikaitkan untuk niatkan kepada imam. Nah, itu saja. Tapi kalau niat sholatnya tak boleh. Niat sholatnya 3 itu wajib ada. Kalau dia sholat wajib, usolli, fardhu, zuhri, 3-nya wajib disebut. Sholat, fardu, nama. Kalau sholat sunnah 2 ya dibuang. Usolli, nama sholat sunnah. Usolli duha, Allahu Akbar, selesai. Usolli witir, Allahu Akbar. Usolli apa sih? Usolli tarawih, Allahu Akbar. Nggak usah pakai sunatan pun nggak apa-apa. Karena yang namanya witir ya sunnah. Yang namanya duha ya sunnah. Ada lagi yang namanya sholat mutlak. Cuman cukup usolli. Soli ya? Usolli, Allahu Akbar. Sholat apa? Sholat ya? Allahu Akbar. Namanya juga
usolli. Jadi ada 3 tingkatan nih, 3 tingkatan niat. Kalau dia fardu 3, kalau dia sunnah 2, kalau dia sholat sunnah mutlak 1. Usolli. Apa kau tuh niat usolli? Usolli ya. Niat apa? Namanya sholat sunnah mutlak. Jadi sholat sunnah mutlak itu bukan usolli sunnatal mutlak, Allahu Akbar, bukan. Nah, sholat mutlak. Sholat sunnah mutlak itu maksudnya sholat sunnah yang tidak ada kaitan dengan sholat sunnah-sunnah yang lain. Macam mana sih Ustaz? Ya sudah usolli ya. Usolli, Allahu Akbar. Ya, makanya kalau kita dengar imam-imam itu kan seperti Imam Abu Hanifah. Beliau itu kalau sholat setiap malamnya itu 750 rakaat. Ya. Setiap malam. Sholat sunnahnya itu setiap malam 750 rakaat. Sebenarnya 500. Setiap harinya 500. Imam Abu Hanifah suatu hari pergi ke pasar. Imam Abu Hanifah ini diomongkan orang. Kau tahu enggak di kampung kita nih ada orang soleh baik. Imam Abu Hanifah ini di sampingnya dia tak tahu yang diomongkannya ini beliau. Dia itu kalau sembahyang, masya Allah, 750. Padahal Imam Abu Hanifah itu kalau sholat cuma 500. Malamnya dia tambah lagi 2,5. Kenapa? Dia takut yang cerita tadi bohong. Nyelamatkan orang yang cerita tadi itu. Nah, kalau kita kan tak ada, asal dia ngomong, bukan, Ma'atos. Ya aku tuh yang kau sebutkan tuh kan gitu. Imam Abu Hanifah kan tidak nak ngaku, kan begitu. Ya, lagi diomongkan orang, tapi Imam Abu Hanifah menambah. Nah, kalau kita pikirkan lagi, sembahyang apa 500 rakaat? Coba aja, fardu-fardu yang sunnah-sunnah yang ada ini tak mungkin bisa sampai 100. Ya. 20 pun tak ada. Misal qobliyah ba'diyah sempurna. Apalagi duhanya 8, taubatnya 4, witirnya 11, tahajudnya apalah 4, 6, 10 sekalah. Baru berapa? Kan begitu. Kan habis sudah. Nah, makanya namanya sholat sunnah mutlak. Jadi sholat ya nikmat. Yang penting sholat. Usolli, Allahu Akbar. Nah itu namanya sholat sunnah mutlak. Jadi jangan disebut lagi usolli sunnatal mutlak raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar, tak ada. Jadi cukup usolli. Jadi pertanyaan Pak Haji tadi bahwasanya tidak sah sholatnya. Jadi tidak bisa. Nah, makanya tadi syarat jamak itu dia harus mengetahui ilmu jamak tadi. Jadi kalau dia tidak mengetahui ilmu jamak, lebih baik jangan jamak. Ya, jadi udah sholat seperti biasa saja. Ngapa kau tak jamak? Aku tak ngerti. Cuman enggak. Mau diapakan? Ya udah, sholat seperti biasa. Walaupun dia berpergian, mau diapakan? Karena tidak ada ilmunya. Tidak bisa juga ikut-ikutan. Apa orang sembahyang ni kata dia kan? Tahu-tahu bersalam sembahyang lagi. Naik lah kata dia, Allahu Akbar. Tak tahu. Oh, tahu tak tadi sembahyang apa? Mana aku tahu. Aku yang penting ikut dia. Dia naik, aku naik. Tak boleh. Dosa malah. Orang tak tahu ilmunya kok malah ikut-ikutan. Tidak diperbolehkan. Allah alam. Kira-kira itu. Sila. Ini Ustaz, kalau kita musafir, pas zuhur, bawah atau ke bawah, ada juga yang meninggal, dia sholat jenazah. Nanti kita mau jamak kita. Jadi sholat itu harus jaga jenazah. Itu bagaimana Ustaz? Kalau kita bisa jamak. Kalau seandainya memang terlalu lama, lepas. Berarti nanti sholat asarnya di waktu asar. Kan tadi kan kira-kira biqadri rak'atain. Kalau cepat enggak apa-apa. Kalau cepat. Ya. Iya. Kalau cepat enggak apa-apa. Kalau misalkan terlalu lama, ya. Jangan antara sholatnya itu jangan terlalu lama. Antara sholat zuhur dan asarnya jaraknya itu jangan terlalu lama. Sila. Itu kalau kita sholat itu pas kita afdal gitu, takbiratul ihramnya apa yang kita lintaskan? Usolli saja. Saya niat usolli aja. Yang penting niat usolli. Saya niat sholat Allahu Akbar.
Cukup. Ya. Nah, sila Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila Ibu, bentar. Kita nggak tahu, misalnya ini kita cuma lihatnya, misalnya dari Pontianak ke Singkawang, mungkin yang tadi sudah ada museumnya. Sedangkan yang boleh itu dikadang itu kalau yang apa yang lain. Karena itu museumnya jadi sampai ke bawah ke jamaah sholat tadi, lalu ada lagi sekalian yang kita itu sekalian menjamaah, mendinginkan mobil. Apakah niat yang mana menginginkan mesin mobil atau niat kita menjalankan sholat, tapi tentunya itu tadi ada niat di dalam hati. Mendinginkan mesin mobil ini apa maksudnya? Jadi kita berhentinya di mobil, berhentinya di mobil sekalian menjalankan sholat. Atau yang kedua lagi yang ingin saya tanyakan, andai kan kita tidak menjamak, karena kan sepanjang jalan itu ada masjid. Biasanya kita dari luar kota, dari perjalanan ke Kapas. Jadi sepanjang jalan, kadang istirahatnya di Singkawang. Iya. Maksudnya perjamaah sholat itu ada niat yang lain. Itu tadi salah satunya yang Oh, iya. istirahat makan atau apa. Iya. Terus yang kedua lagi, bingung antara niat itu tadi Pak. Memang segala sesuatu kan tergantung niat. Sedangkan sholat ini kan berarti mula-mula dia niatnya tadi mau menjamak sholat, misalnya. Lalu sampai di Singkawang, misalnya lihat cari cantik atau segala macam itu, atau ketemu teman lama tadi ada niat sholat itu. Iya. Ada niat yang lain nggak begitu kan? Apakah waktu dia menjamak sholat itu tadi tidak mendapat sholat atau masalahnya jadi bilang pada niat itu tadi? Iya. Yang pertama, intinya jika seandainya dia dari rumah, niatnya itu sudah ibadah, tidak apa-apa. Walaupun nanti di tengah perjalanan itu masih kan niat ke rumah makan apa semuanya, enggak. Yang penting niat dari awal dari rumah tadi dia sudah niat untuk niatnya itu ibadah. Kalau seandainya misalkan dia bepergiannya itu tanazzuh itu wisata misalkan, wisata. Niatkan saja wisata itu misalkan wisata itu untuk tafakur alam atau apa saja. Niatnya itu intinya ada niat satu ibadah. Nah, kita pergi dengan keluarga itu kan ibadah, nilai suatu ibadah. Atau silaturahmi, reunian ini kan silaturahmi, niat silaturahmi. Jadi reuni niat silaturahmi. Jadi itu diperbolehkan dia untuk jamaah. Intinya tadi itu niatnya silaturahmi. Nah, yang kedua tadi kan begini, dia jalan nih sampai dia di Singkawang, dia ketemu mantan lama misalkan. Ya, kan pertanyaannya begitu ya. Kira-kira begitulah Ibu ya. Ya. Kemudian di Singkawang, nasallallahu alafiyah, dia berubah niatnya tadi menjadi maksiat. Yang tadinya udah betul niatnya tadi itu ibadah, udah betul niatnya ibadah. Dia kepengen silaturahmi ke sini, kemudian wisatanya begini. Pas di Singkawang berubah niatnya. Nah, apakah dia itu termasuk orang yang diperbolehkan musafir? Dia namanya asifis safar. Kalau tadi itu namanya asibis safar. Permulaannya udah, kalau yang gambaran pertama, kalau permulaannya sudah niat maksiat, maka sama sekali tak boleh. Tapi kalau di tengah perjalanan, yang ini, misalkan tadi dari Pontianak ke Singkawang, dia sudah jamak nih, maka sholat ini tetap sah. Dari sini, nah ini udah tidak diperbolehkan, kecuali dia taubat. Enggak, udah boleh, tetap boleh. Jadi jamak itu nanti dia diperbolehkan sampai 4 hari masanya. Ya, masanya 4 hari. Dihitung ditambah lagi waktu pergi dan waktu balik sehari semalam. Jadi 5
hari. Kan kalau kita tahu Pak, sholat ini kan bisa membatalkan niat yang tidak baik. Iya. Jadi kan sama ada itu jadi bingung kan. Enggak. Jadi kalau niat yang tidak baik itu Sholat kan kita bisa membatalkan niat yang tidak baik. Nah, sholat tadi kan menambah keimanan. iya. Tadi ada pengulang kayak duluan gitu, ketemu mantan atau apa diajaknya makan atau minum. Enggak apa-apa itu. Tidak ada niat yang baik. Tidak ada niat dalam kehidupan kita. Kita kan masih mau melanjutkan perjalanan. Misalnya kita di Saudinya di apa, lalu kita jamak takhir itu apakah jamak takhir kita itu masih mendapatkan pahala? Iya. Nah, itu dia apa namanya? Kalau dia taubat, dia bisa. Artinya karena perjalanannya tadi diawali dengan kebaikan. Hanya saja nanti di tengah perjalanan tadi dia berubah niat. Nah, dia harus merubah lagi niat dengan kebaikan lagi. Nah, baru dia diperbolehkan. Kalau tadi misalnya kita kayak begitu ketemu makan. Iya, nah itu. Ya. Tip, ada lagi udah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kegiatan Ustaz. Saya punya mancing ke luar kota gitu kan. Lalu saya menjamak. Ketika saya tidak bermaksiat, mancing Ustaz mancingkan itu pada guys rezeki. Apakah saya bisa menjamak atau tidak? Apa tadi, Pak? Mancing. Masih. Tip. Mancing segawak atau bisa dikasih aja dulu ke apakah bisa menjamak itu dengan boleh menjamak? Saya tidak bersedia kreasi dan tidak membuat maksiat. Mancing. Iya, mancing itu kan banyak hal, ya. Persepsinya masing-masing. Tak bisa kita salahkan orang mancing itu. Ada yang mancing memang betul-betul itu mencari nafkah. Ada. Karena kalau dia dapat udangnya banyak, dia jual dapat. Jadi mata pencarian. Ya, berarti dia ibadah bentuknya mencari nafkah. Ada juga memang iseng-iseng. Kenapa kok pergi mancing? Tidak, suka-suka ya. Kalau udah suka-suka ini tak bisa nih. Ya, tanazu suka-suka. Ya, kenapa? Enggak, refresh ya. Pokoknya inti yang paling nyaman itu tafakur alam, selesai. Tafakur alam itu adalah suatu jawaban yang paling nyaman. Kenapa kau singgawang? Tafakur alam ya. Iya. Ibadah kan ada niat ibadah. Yang penting ada niat ibadahnya. Ya, kalau orang sesuatu itu ini kan perkara mubah. Perkara mubah itu bisa menjadi ibadah tergantung niat. Jadi niatkan saja niatnya niat ibadah. Walaupun nanti tahu di sana itu ada pastilah nih, ada maksiatnya nih, ada begini nih. Ya tadi misalkan antum mau reuni ke Singkawang ini pasti reuni ini entah gimana ke tengok acaranya berat nih acaranya nih. Ini acaranya nih begini. Pokoknya udah lepaskan dulu niat ke sana, niatnya silaturahmi. Kan silaturahmi ketemu dengan apa? Kawan-kawan apa semuanya niat. Pokoknya niat dulu seperti itu. Kira-kira seperti itu. Ya, niatkan dulu silaturahmi untuk melepaskan agar kita bisa menjamak sholat. Tapi kalau sudah niatnya itu maksiat, tak bisa sudah. Jadi tidak bisa dilakukan untuk menjamak sholat. Kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kalau tak apa Pak Haji? Tak paham saya. Tak kedengaran. Ulangi. Ya, kita nanti sampai di tempat baru kita sholat sama kasar luhur dan asar. Ya. Tapi kita ada halangan di jalan sampai di tempat tujuan dari waktu tengah kita kepada
dari waktu itu aku sholat zuhur dan asar ini kodak kan pada syaratnya apa bisa pada sholat jamaah apa sholat pada sholat. Ya, jadi zuhur dan asar. Tadi kan rencananya ditakhir. Ya, perjalanan. Sampai di rumah maghrib. Betul. Sampai di rumah maghrib. Berarti kan tidak bisa mengerjakan sholat zuhur dan asar. Maka sholatnya itu menjadi qadha. Ya, sholatnya sholat qadha. Ya, jadi dia tidak boleh lagi dia menjamak sholat, udah selesai. Karena waktunya sudah tidak ada lagi. Jadi dia niatnya niat qadha. Ya. Berdosa atau tidaknya nanti tergantung perjalanan. Kalau memang perjalanannya itu perjalanan yang apa? Yang kemungkinan susah, ya maka tidak dosa. Tapi kalau seandainya memang sengaja, udah tahu ada masjid, ada memungkinkan begini dan begitu untuk dia turun, maka berdosa bagi dia untuk mentakhirkan. Jadi tergantung bagaimana tadi situasi dan kondisi. Tapi jawabannya qadha. Dia qadha. Allah a'lam. Udah tak ada. Wallahu a'lam bis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.